Oke, kali ini ruang tamu hadir di Plasgos dan tamu saya sudah menunggu di dalam. Siapa dia? Ayo kita saja. Nah, ini dia, kita sudah kedatangan Pak Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib. Apa kabar, Pak? Baik. Silakan. Jadi kita bincangnya di dalam, Pak ya. Ya, ya. Kita langsung ke set aja. Ya. Ya baik, seperti yang saya jelaskan tadi di awal waktu opening, saya sudah kedatangan Pak Kombes Pol Muhammad Ngajib. Terima kasih Pak sudah datang. Sama-sama. Di ruang tamu Herald Indonesia. Tapi sebelum saya ngobrol panjang Pak, saya mau curhat dulu. Iya. Kenapa ini banyak lagi nih pemotor-motor liar kalau tengah malam Pak. Kemarin malam itu saya pulang, tadi malam saya pulang, banyak lagi balapan liar di Veteran. Ini ke situasi seperti itu sebenarnya kan sempat meredam, tapi kan kembali lagi nih. Jadi begini, melihat pada perkembangan situasi sosial di masyarakat bahwa banyak di Kota Makassar ini anak-anak sebenarnya yang masih di bawah umur, yang sebenarnya belum memiliki SIM, masih di bawah umur 17 tahun, itu sudah dikasih sepeda motor. Yeah. Jadi sudah menggunakan sepeda motor, kemudian mereka juga terpengaruh, kemudian mengganti knalpotnya dengan knalpot bogar. Ini yang menjadi penyebabnya, sehingga banyak di Kota Makassar sini lalu lintas yang tidak tertib. Mereka terpengaruh, kemudian melakukan balapan liar, kemudian juga ada beberapa kegiatan seperti freestyle. Nah, ini juga tentunya sempat viral juga. Iya. Nah, akan tetapi selama pada saat saya menjabat ini sudah berbagai cara kita lakukan upaya dan kita lakukan operasi secara khusus untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan mereka. Alhamdulillah sebenarnya sekarang sudah berkurang sekali. Iya. Karena kalau kita lihat bahwa di kantor di Polrestabes itu saat ini sudah kurang lebih ada 500 sepeda motor yang kita amankan. 500? Ya, kurang lebih 500 sepeda motor. Ke 900 ya? Sekarang ini ya. Jadi karena setiap saat ini kan bertambah terus. Ada yang sudah kembali, kemudian bertambah lagi. Nah, apalagi setiap malam ya kita lakukan operasi, khususnya malam Sabtu, malam Minggu kita lakukan giat operasi. Nah, kemudian mereka ini, dari mereka kita berikan pembinaan pada mereka supaya pada saat mereka akan mengambil sepeda motor ini, mereka harus ganti sepeda knalpotnya dari knalpot bogar kembali untuk knalpot standar. Nah, bahkan di kantor sekarang ini selama kami dinas sudah kurang lebih 3.500 knalpot bogar yang disita. Ya. Di kantor Polrestabes Makassar. Selama berapa lama itu Dan? Ya, berarti kurang lebih 8 bulan saya dinas di sini. 8 bulan, 3.000 lebih knalpot. Iya. Itu kalau dijual berapa tuh? Nah, tapi perkembangan sekarang ini alhamdulillah kok. Sekarang sudah tidak begitu banyak lah. Tidak setiap malam tertentu. Bahkan kalau saya melihat daripada data yang ada sekarang ini, khususnya untuk anak-anak di Makassar sudah sangat berkurang sekali. Iya sih. Bahkan kemarin kami dapatkan itu ada beberapa anak yang melakukan balapan liar di sini bukan dari Makassar. Oh, dari luar. Dari luar kota Makassar. Kemarin ada yang kita tangkap dia menggunakan sepeda motor Kawasaki yang 250 cc. Iya. Itu ternyata dari Bone. Bahkan itu anak perempuan. Anak masih SMA. Menggunakan sepeda motor Kawasaki itu dari Bone. Dari Bone? Ya. Jauh banget Bang. Ya. Jauh banget Bang dari Bone. Dan juga kan di sini saya tanya kenapa ke Makassar? Iya. Karena sukanya di Makassar itu jalannya lurus, jalannya bagus-bagus semua lah. Itu dari Bone rombongan ke sini Dan? Iya. Cuma untuk trek-trekan ke sini? Ya pastinya, karena mereka tidak ada tujuan lain ke sini. Mereka gitu. bawa sepeda motornya, di sini dipakai untuk kita waktu tangkap itu memang lagi menggunakan sepeda motor. Jadi saya bisa tarik kesimpulan
mungkin mungkin yang saya jumpai semalam itu kemungkinan besar dari luar juga ya. Ada kemungkinan juga masih dari sini. Nah, tentunya perlu kita pembuktian ya. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang sudah. Iya sih, agak berkurang, intensitasnya agak berkurang. Ya, kalau dulu kan gerombolan, sekarang paling 1-2 motor ya, yang trek-trek. Dan saya sudah larang di sini melaksanakan rolling. Nah, waktu sebelum pada saat saya pertama masuk di sini kan ada sekelompok komunitas dari sepeda motor melakukan kegiatan rolling di Kota Makassar. Ini rolling tidak akan bisa menjamin bahwa itu mereka akan tertib, tidak akan. Betul. Pasti tidak tertib yang ada. Minimal paling tidak pakai helm pasti ada. Sehingga saya betul-betul saya himbau mereka tidak ada rolling di sini. Sehingga pada saat mereka akan berkumpul dari komunitas sepeda motor itu untuk melakukan rolling, kita dari titik awal sudah kita sampaikan mereka tidak ada rolling. Jadi itu sudah jadi standarnya Pak Kapolres ya? Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah sangat berkurang dan sudah tidak ada lagi rolling lagi. Semua berlaku untuk semua komunitas nih? Iya, semua komunitas. Cuman kemarin ada yang viral yang sampai diposting sama Pak Krisnamurti itu, dan sempat lihat enggak? Ya, saya lihat. Itu sebenarnya kan kejadian lama itu. Oh, udah lama. Bukan kejadian saat ini. Oh. Itu kejadian sudah lama itu. Jadi sudah lama, waktu itu sempat viral juga. Nah, kebetulan sekarang di-repost sama beliau lagi. Nah, akhirnya banyak pertanyaan, banyak juga yang mengklarifikasi hal itu. Tapi itu bukan kejadian yang sekarang. Nah, terjawab ya, yang penasaran kemarin apakah itu kejadian baru, ini udah dijawab sama Pak Kapolres bahwa itu kejadian lama. Cuma memang niatnya Pak Krisnamurti mungkin mau ngingetin Bang ya. Ya, saya juga terima kasih beliau sudah memposting lagi. Nah, ini untuk tentunya mengingatkan kepada masyarakat di sini supaya kita saling mengingatkan, jangan sampai ada lagi yang melakukan balapan liar, kemudian freestyle, karena dari balapan liar, freestyle itu resikonya besar sekali, banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang justru pada saat kecelakaan lalu lintas itu meninggal di tempat. Dan ada satu kejadian yang ini memprihatinkan ya. Di Petarani, habis itu mereka balapan liar di situ, kemudian kecelakaan, meninggal di tempat. Kita buka bagasinya, ternyata ada minuman balok di situ. Sama korban ini, di motor korban? Di motor korban, di bagasi motor itu ada minuman balok. Nah, ini juga menjadi salah satu daripada penyebab. Di Kota Makassar ini saya selalu pada saat silaturahmi dengan warga itu selalu mengingatkan, selalu menghimbau. Di Kota Makassar ini ada salah satu minuman yang katanya menjadi minuman tradisional dan itu tidak memabukkan. Ternyata yang justru banyak beredar di Kota Makassar adalah minuman balok yang memabukkan. Yang dimana banyak sekali informasi yang masuk ke kami, bahkan kami kan ada nomor bantuan polisi, nomor Banpol yang 0821 33 66 9110. Nah, ini untuk memperlancar komunikasi masyarakat dengan kami. Hampir tiap hari itu rata-rata bisa sampai 10 informasi yang masuk ke kami. Itu informasi tentang orang minum balok meresahkan masyarakat. Nah, itu cukup sibuk dan ya? Ya, lumayan. Tapi memang saya terima kasih, masyarakat kan sudah respon baik, memberi masukan, memberikan informasi. Itulah yang kita harapkan tentunya. Nah, kami selalu menyampaikan kepada masyarakat, ayo kita sama-sama di sini di Makassar ini ada 3 budaya ya, budaya 3S. Sipaka Tau, Sipaka Lebi, Sipaka Inge. Nah, Sipaka Inge kan saling mengingatkan. Nah, itu saling mengingatkan. Mereka yang masih melakukan satu pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran lalu lintas, pelanggaran mereka menggunakan minuman keras, balok atau minuman keras yang lainnya, supaya diingatkan. Karena dari awal itulah muncul satu kejadian-kejadian kriminalitas yang lainnya. Dan di sini di Kota Makassar tertinggi dari data yang ada itu perselisihan, perkelahian antar tetangga. Dari antar tetangga meluas antar kelompok. Nah, itu. Oh, itu data yang Bapak peroleh di situ. Data tertinggi di situ. Terjadi penganiayaan, terjadi
pengeroyokan. Itu diawali dari sebenarnya permasalahan yang sepele, permasalahan antar teman, antar tetangga, akhirnya menjadi permasalahan yang besar mengarah pada kriminalitas. Itu ya. Mungkin itu juga jadi salah satu alasan kenapa Pak Kapolres setiap subuh keluar ya? Ya, itu salah satu program sebenarnya untuk mendekatkan diri antara polisi dengan masyarakat. Karena di situ kenapa saya terapkan itu program subuh keliling, karena namanya subuh keliling ya, ya? subuh keliling itu silaturahmi lah, tentunya terkait juga dengan program Bapak Kapolri, karena ada Jumat curhat. Jadi saya tidak hanya cuma curhat, tapi setiap hari saya ingin ada curhat, baik curhat dari saya dan curhat dari masyarakat. Banyakan dari curhat warga apa yang ditangkap? Apa yang dicurhatin sama warga? Ya, kebanyakan diantaranya di sini ada kurang tertibnya lalu lintas, masih banyak yang melawan arus sehingga menjadikan lalu lintas macet. Nah, kemudian juga minuman balok. Nah, ini keluhan dari masyarakat. Kemudian juga ada perkelahian yang akhirnya menjadi perkelahian antar kelompok. Nah, ini yang banyak disampaikan kepada saya terkait dengan permasalahan sosial di Makassar. Nah, itu yang jadi bahan evaluasi Abang ya. Nah, disitulah saya juga menyampaikan kepada mereka supaya mari kita sama-sama, karena dulu sebelum 2023 saya di Kota Makassar ini, kan saya pernah juga dinas di sini. Di Makassar Timur kalau nggak salah ya. Makassar di Polrestabes Makassar, dan di Polsek Panakukang. Oh, di Panakukang dulu. Nah, 97 98 saya dinas di sini. Itu waktu masih AKP kalau nggak salah ya? Masih IBDA. Masih IBDA ya? Ya, baru keluar dari polisi, saya dinas di sini. Sehingga sedikit banyak tahu dulu kulturnya. pengalaman yang dulu seperti apa. Nah, kalau dulu kan perang antar kelompok itu hampir tiap hari. Waktu zaman itu? Waktu zaman itu, tiap saat itu. Bisa pagi, siang, sore, malam, dini hari, pagi lagi. Nah, apalagi kalau sholat pas subuhan, kayak minum obat dan Ramadan. Nah, itu sering anak-anak sering tahu. Lebih sadis mana dan zaman itu waktu masih IBDA, sekarang kan sudah kombes nih. Lebih sadis mana waktu Abang masih IBDA atau sekarang sudah jadi kombes? Ya, tentunya kalau saya melihat daripada pengalaman waktu itu, ya sekarang sudah bagus dong, sudah lebih baik dong. Dulu kan setiap saat, nah kalau kemarin ada setiap hari, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak, jarang ya. Sekarang ada antar kelompok itu bukan karena mereka berkelahi antar kelompok, tapi karena ada satu permasalahan, dendam lama atau dendam baru, nah mereka barulah antar kelompok yang disulut oleh saling ejek, saling ada yang memprovokasi. Nah, akhirnya terjadi perang antar kelompok. Ini alhamdulillah dari data yang ada kami sudah sangat menurun sekali yang saat ini. Nah, kami kembalikan juga kepada masyarakat untuk menilai bahwa apakah saat ini untuk perang antar kelompok sudah menurun atau tidak. Nah, tapi dari hasil silaturahmi dengan seluruh masyarakat di Kota Makassar, alhamdulillah sudah menyampaikan juga sudah sangat berkurang. Ini tentunya bukan karena kami, tapi karena masyarakat juga. Masyarakat sendiri yang tentunya sangat antusias untuk berperan serta berpartisipasi untuk menjaga situasi Kamtipmas. Kelihatan KPM yang ada di masing-masing kelurahan, masing-masing kecamatan itu alhamdulillah komunikasi kerjasamanya luar biasa masyarakat di sini. Nah, karena satu hal tadi saya lihat bahwa di sini budaya 3S itu sudah sangat diterapkan di masyarakat. Sisa mau itu dijaga. Pun saya selalu mengingatkan, mohon maaf karena walaupun saya bukan asli di sini, tapi kan saya pernah di sini. Nah, saya pun ada budaya yang sangat bagus. Iya. Dan itu yang harus dijaga kan ya? Ya, itulah saya selalu ingatkan supaya ayo kita harus budayakan budaya ini. Budaya dari leluhur kita di Makassar, di Sulawesi Selatan ini. Sipakatau, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah terbukti di Kota Makassar ini toleransinya sangat tinggi sekali. Ya, ada permasalahan-permasalahan bisa segera selesai. Banyak masalah cepat banyak selesai juga. Padahal kan di luar itu image Makassar itu keras, Bang. Ya mungkin orang belum tahu melihat bahwa karena di sini kan di tepi pantai. Ya kan? Jadi suasananya cuaca pasti panas. Nah, itu berpengaruh ke psikologi. Ya,
Habis itu juga di sini makanannya enak-enak. Banyakkan daging dan Makanannya banyak daging kan. Pagi makan nasi kuning, kemudian coto Makassar, sop kondro, sop saudara. Nah, ini sekalian saya sosialisasi bahwa di Makassar itu makanannya enak-enak. iya betul. Ada seafoodnya luar biasa enak. Betul. Dan kemudian ternyata saya kira tidak saya selesai saya beli situ, ternyata tidak juga. Malam hari ada mie titi, mie anto, dan semuanya pakai daging. Makanya wajar. Itulah apa namanya, kan banyak ini Iya. apa namanya, protein dan Betul. juga kolesterol yang bisa mengakibatkan kolesterol. Nah, disitulah membuat panas. Tapi sebenarnya di sini kan tidak panas, tidak juga apa yang disampaikan tadi keras, enggak juga. Saya melihat di sini tidak seperti itu. Iya kan. Hanya image saja. Iya, Kalau image. menurut saya, bahwa saya datang ke sini, saya melihat bahwa di sini karena tadi 3S tadi, di sini bukan seperti itu. Sempat terbebani nggak dan sebelum abang masuk ke sini menjabat sebagai Kapolres, sempat terbebani nggak dengan image itu? Wah, ini Makassar keras nih, bahaya nih Makassar. Karena saya pernah di sini, jadi saya datang ke sini, alhamdulillah, kemudian ketemu dengan warga di masyarakat di Kota Makassar. Ya tadi, yang kedua si pakal lebinya saling menghargai, sudah luar biasa, mengagungkan orang lain. Terbukti bahwa orang datang ke sini pasti dijamu dengan makan. Itulah salah satu bukti bahwa di sini sangat menghargai orang lain. Iya. Nah, ini tentunya terbukti bahwa di sini sebenarnya aman-aman saja. Masyarakat di sini juga bukan tipe yang keras, tidak menurut saya. Nah, ada masalah-masalah yang seperti itu, ya karena tadi di lapangan kadang ada emosional yang tidak bisa dikendalikan, ada solusinya. Tapi begitu ada masalah, selesai juga, cepat selesai masalahnya. Yang penting dibicarakan baik-baik ya. Ya, tentunya dicari akar permasalahannya. Nah, sehingga kemarin dari kepolisian kan ada kita buat program polisi RW. Nah, itu diantaranya adalah salah satu program Polri untuk bisa menyentuh ke masyarakat, untuk mencari akar permasalahan dari permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, sehingga solusi penyelesaiannya tentunya tepat. Nah, karena ada masalah, kalau kita tidak bisa mencari akar permasalahannya, selesainya juga pasti akan menimbulkan masalah yang baru lagi. Iya. Jadi, Betul. seperti itu. Termasuk mungkin itu yang kemarin sempat heboh ya, yang Balak Baraka sama apa lagi tadi? Pajama Baraka. Itu semua bagian dari itu ya? Nah, jadi saya melihat pada situasi kondisi di masyarakat Kota Makassar, dulu adanya sering terjadi tawuran antar kelompok, terjadi perkelahian, terjadi penganiayaan, pengeroyokan dan lain-lain ya, yang menjadi suatu permasalahan sosial di masyarakat. Saya coba dalami, saya coba pelajari, saya coba lakukan pemetaan di Kota Makassar. Ternyata ada satu hal yang memang harus dicarikan solusinya. Apa itu? Diantaranya mereka yang sering melakukan itu, ini kan anak-anak yang mungkin, mohon maaf, kurang sentuhan saja, kurang sentuhan. Mereka tidak mendapatkan haknya seperti yang lainnya. Dia tidak sekolah, kemudian dia juga putus sekolah, dan juga akhirnya dia tidak punya pekerjaan, dia menganggur. Nah, inilah tentunya kurang sentuhan. Nah, sehingga mereka perlu ada sentuhan. Nah, ternyata setelah kita sentuh mereka, kita hargai mereka, kita agungkan mereka, dengan cara apa ya, kita turun ke lapangan menganggap bahwa mereka ini adalah saudara kita, saudara saya. Nah, alhamdulillah mereka juga welcome semua, mereka terima semua, dan bahkan saya sempat ada sesuatu yang luar biasa. Ada satu peristiwa waktu itu di Talo. Nah, saya keliling, karena saya keliling, lama saya tidak menjenguk mereka, bertemu dengan anak-anak di Talo. Di Talo kan salah satu jadi zona merah lah. Jadi tawuran antar kelompok. Iya. Tapi alhamdulillah sampai mereka ingin ketemu lagi, kemudian menunggu kami itu datang. Luar biasa kebersamaannya. Saat saya ke sana sudah disiapkan, ada makanan dia bakar, ada ayam,
Yuk kita makan sama-sama. Temu kangen lah Bang ya. Nah, di situ. Alhamdulillah sampai sekarang ya baik lah mereka, dan dilihat dari data di Talo sendiri tidak ada terjadi tawuran antar kelompok, tidak terjadi kasus penganiayaan, juga tidak ada. Mereka alhamdulillah sekarang aman. Itu yang menarik kan dari bagian program itu ada Polres tersendiri memfasilitasi mereka pekerjaan. Ya, saya lihat dari situ karena kurang adanya dia mendapatkan hak pendidikan, kemudian faktor ekonomi hak untuk bekerja, akhirnya kita coba cari solusinya. Kita buat ada rumah singgah, kita namakan, kita melihat pada apa namanya kearifan lokal di sini, Balak Barakah, rumah barokah. Nah kemudian disitulah sebagai tempat untuk pembinaan anak-anak itu. Dan ini kami sudah pernah buktikan langsung juga ketika di sini ada regenerasi, terjadinya tawuran antar kelompok. Ada anak-anak umur 10 tahun, 11 tahun itu di salah satu kecamatan di sini, di Kota Makassar itu. Ada laporan ke kami, ada CCTV-nya, terjadi tawuran antar kelompok. Nah, setelah kita datang ke sana, ketemu sama mereka, ternyata anak-anak kecil. Kebanyakan ya? Anak-anak kecil itu yang bermain. Ternyata mereka latihan. Latihan perang antar kelompok. Mereka menggunakan pedangnya itu, Mas. Itu dari pedang perangan. Oh iya, dan yang pernah viral kan beberapa bulan lalu sih. Ya, nah itu pakai pedangnya itu pedang mainan. Gabus. Pakai gabus. Dibuat seperti pedang. Kemudian ada dari pipa dipanaskan, itu kan meleleh. Dibentuk seperti pedang. Nah, itulah digunakan oleh anak-anak itu untuk latihan perang antar kelompok. Itu diorganisir atau inisiatif mereka sendiri dan? Ya pastinya kalau latihan ada yang koordinasi. Oh iya, menarik. Nah setelah itu kita lakukan proses pembinaan. Kurang lebih ada 10 anak. Ini masih sekolah semua. Kita masukkanlah ke rumah singgah, di salah satu rumah singgah Balak Barakah. Kita bina dengan persetujuan daripada orang tua selama 1 minggu. 1 minggu tidur di rumah Balak Barakah. Nah kemudian kita juga lakukan pembinaan di situ, dari pagi bangun ada kegiatan olahraga, kemudian ibadah, kemudian setelah masuk jam sekolah, kita sekolahkan mereka. Nah kembali sekolah, masuk ke situ lagi. Nah kemudian kegiatan-kegiatan belajar, kegiatan pembinaan agama, pembinaan pengetahuan umum, kemudian juga sampai malam tidur di situ sampai pagi lagi. Itu selama 1 minggu. Kayak pesantren kita enggak ya? Ya, kita semestinya seperti itu. Kita 1 minggu. Alhamdulillah. Kemarin pada saat kita menanyakan kepada orang tuanya, sampai sekarang ini alhamdulillah mereka bisa lebih baik lah. Sehingga mereka tidak ada latihan lagi. Nah, ini menarik tadi yang mengorganisir. Itu gimana? Sempat dilidik atau gimana? Jadi sempat kita juga kan kita proses lebih kepada persuasif ya, kita membina mereka lebih baik kita bina daripada kita arahkan kepada jalur penegakan hukum. Nah kita mengamati tidak hanya harus sampai di situ ternyata, terutama yang sudah senior, mereka kan perlu ada jerangkul juga. Sehingga muncullah ada program Bajama Barakah. Nah, Bajama Barakah itu pekerjaan yang barokah. Ya dengan keterbatasan kami tentunya kami buatkan walaupun sederhana ada cucian motor untuk mereka. Oh, tempat cuci motor. Ya, tempat cucian motor di Kota Makassar ini sudah kita buat ada 15 cucian motor, dan itu kita peruntukkan untuk mereka. Kita hanya fasilitasi saja. Nah, semuanya untuk mereka. Hasilnya pun kita peruntukkan untuk mereka. Nah, ini mereka yang bekerja di situ ya bisa nanti dilihat dari data juga. Silahkan mungkin ke lapangan itu. Mereka ada yang sudah, ada yang 7 kali, ada yang 8 kali masuk penjara. Mantan napi ada yang 10 kali, ada yang 13 kali Pak. apakah serem tuh Bang? Tapi alhamdulillah dengan sentuhan itu mereka yang ada ini bisa kita rangkul, bisa mereka kembali lah untuk bisa lebih baik lagi. Apakah semua yang bekerja di situ mantan napi atau ada yang belum sempat masuk sel udah kerja? Jadi tidak
Tidak Tidak harus mesti. mantan napi ya. Oh, kirain syaratnya harus napi dulu baru harus kerja. Enggak. Enggak ya. Jadi semua yang memang tidak punya pekerjaan, ya yang dalam kelompok mereka kita pekerjakan di situ. Tentunya tidak semuanya ya, ada keterbatasan di situ. Mereka gantian gitu. Oh. Dan alhamdulillah yang termasuk di Barabaraya, dulu kan Barabaraya itu tempat zona merah juga tuh. Alhamdulillah sekarang sudah aman. Udah aman. Nah, itu. Dan tentunya melihat kepada kondisi yang sekarang, adanya beberapa pembusuran. Ini busur ini kalau melihat perkembangannya dulu sama sekarang berbeda, Mas. Kalau busurnya 97 98 itu cuma satu, ujungnya cuma satu runcing satu. Sehingga kalau kena tubuh bisa langsung dilepas. Iya. Kalau sekarang udah berbeda. Sekarang sudah bergerigi sampai betul. 5. Betul. 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ditarik, urat-urat ikut ketarik. Nggak bisa, Mas. Itu harus operasi. Betul. Nah, inilah yang tentunya menjadi satu PR untuk kami dan juga saya minta masyarakat juga untuk bersama-sama menghilangkan satu alat sajam itu yang membahayakan orang lain. Nah, ini menarik sih Bang, waktu yang bicara soal busur, maaf saya potong. Sambil minum dan kemarin kan sempat viral tuh dan penggerebekan industrial busur di sini waktu awal abang menjabat kayaknya. Yang di wilayah, saya lupa wilayah mana, tapi memang itu terjadi sebelum saya dinas di sini. Oh, sebelum abang di dengan Kapolres Tabas yang lama. Oh ya. Memang ada pengungkapan kasus busur ya, banyak sekali itu. Dan kemudian juga pada saat saya pertama masuk kurang lebih 1 bulan saya berdinas di sini, kurang lebih bulan April Mei. Nah, itu kami juga mengungkap busur home industry itu. Iya, yang maksud saya itu 1062 busur. 1062 busur. Ya, sudah jadi itu. Sudah siap itu ketapelnya Bang ya? Busurnya. Oh. Nah, busurnya itu 1062 busur. Itu memang diperjualbelikan? 60 busur yang terjual. Wah. Itu dijual di alhamdulillah bisa menyelamatkan berarti masyarakat 1062 orang kan. Betul. Nah, itu berkembang sampai saat ini setelah kita lakukan pengungkapan kasus, kemudian ada terjadi pembusuran. Nah, kalau ngelihat daripada data data yang ada kejadian pembusuran ini kan ada yang memang antara satu orang dengan korban, kemudian antara kelompok dengan kelompok yang lain, kasus pembusurannya seperti itu. Nah, saya melihat pada data antara tahun 2022 dengan 2023 ini terjadi penurunan. Berapa persen Bang penurunan? Sekitar kurang lebih sampai sekarang 50% ya. Cukup besar Bang. Tahun 2022 itu 43 kasus. Dan kemudian di 2023 ini sampai saat ini sampai kemarin kejadian kemarin itu 23 kasus. 50% ya penurunan. Ya, 50%, kurang lebih. Alhamdulillah. Cukup tinggi penurunannya. Ya. Dan kemarin dari 23 kasus itu pun sampai saat ini sudah seluruhnya kita ungkap pelaku-pelakunya. Dan yang kemarin yang terakhir yang sampai ada yang meninggal, kemudian juga ada yang busur sampai hampir udah dioperasi juga, yang hampir kena jantung. Betul. Nah, itu alhamdulillah juga tidak lama, dalam waktu 6 jam pelaku sudah bisa kita amankan. Pasti ada adakah dia di antara pelaku itu di bawah umur dan? Ada ya. Sebagian yang sudah dewasa, sebagian juga masih di bawah umur. Pelajar, ada yang nganggur. Kan ada juga tuh kasus dan mereka sementara naik motor tiba-tiba ngebusur orang sembarangan. Ada nggak yang diungkap itu? Ada itu kemarin di Makassar. Iya. Nah, itu kan sempat kejadian juga. Jadi orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dibusur aja. Tutup tokonya, tutup tempat jualannya, tahu-tahu kena busur. Nah, itu kan. Itu motifnya apa sih? Iya. Nah, itu sebenarnya diawali dari kalau dari hasil pemeriksaan mereka ini ada dendam. Oh, memang ada dendam. Ada kelompok itu yang di daerah situ. Nah, kemudian dari kelompok pelaku ini menyerang balik. Nah, tapi
tidak kena sama orang yang dicari. Malah nanya orang lain. Oh, kebanyakan gitu kasusnya Bang ya? Ya, Iya. Tapi memang dirasakan sih, di berita juga kan agak kurang ya, agak menurun ya berita-berita soal pembusuran lagi. Kawanan geng motor juga agak beritanya udah mulai sepi. Ya ini kemarin aja mungkin sih. Iya. Ada 3 kali berturut-turut. Iya, mulai lagi sih. Sempat viral gitu kan beberapa di akun sosial media juga sempat di viral tuh Bang. Jelang pilpres, jelang pemilu, ini geng-geng motor mulai kembali nih. Apa memang seperti itu? Jadi kalau saya lihat daripada hasil pemeriksaan mereka, tidak ada kaitannya sebenarnya dengan nggak ada kaitannya sama tahapan-tahapan pemilu, menjelang pemilu itu tidak ada sama sekali. Jadi mereka lakukan itu karena ya memang mereka ada sesuatu yang karena dendam, karena ada masalah yang lama, akhirnya dia turun melakukan hal itu. Jadi sampai sekarang tidak ada hubungan. Jadi clear ya, nggak ada kaitannya dengan pemilu ya. tidak ada pemilu. Jadi memang itu dilakukan oleh para pelaku ini karena diawali dari ada dendam lama, ada satu permasalahan yang kecil. Sebenarnya tadi antar lorong, antar sebenarnya mereka juga ada yang saling kenal. Nah ini mereka lah karena ada yang salah target. Nah, ini kejadian seperti itu. Bang, saya mau klarifikasi nih Bang. Banyak yang nanya ke saya, banyak juga yang cerita ke saya bilang kalau Kapolres ini agak panas ketika ada kasus langsung viral. Betul nggak itu Bang? Panasnya mungkin dalam artian harus diungkapnya atau gimana nih? Jadi begini, karena pada saat yang tidak viral pun saya pasti akan beri atensi dan respon. Setiap ada peristiwa harus selesai. Setiap peristiwa harus selesai, itu prinsip saya. Udah ya, oke. Nah, jadi setiap ada peristiwa, setiap ada kejadian itu harus diungkap. Gercep mau viral atau tidak itu harus segera diungkap. Gitu. Karena kalau sudah nanti ada rentang waktu tidak segera untuk diungkap, nah inilah tentunya akan menyulitkan juga nanti dalam proses pengungkapan. Apalagi viral ini. Kalau viral kan menjadikan salah satu juga perhatian masyarakat. Jadi sorotan ya. Atensi publik ini sudah viral. Yang tidak viral pun saya akan samakan. Saya pasti tekankan kepada anggota saya segera. Harus langsung ungkap. Iya, harus. Iya sih. Tidak boleh tidak. Karena pasti kalau nggak diusut jadi bumerang juga untuk kita kan. Jadi bukan karena viralnya, tapi karena ya setiap ada peristiwa saya perintahkan kepada anggota saya harus segera untuk diungkap. Jadi prinsip Abang ini semua anggota harus gercep ya? Ya harus. Itu saja artinya sudah begitu saja masih banyak masyarakat komplain yang belum puas ya. Masih komplain kan masih banyak juga. Nah, gimana kalau kita tidak seperti itu? Iya sih, betul sih Bang. Kita untuk mengurangi komplain dari masyarakat. Yang saya inginkan, saya harapkan itu saya harus cepat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya saya tekankan juga ada nomor bantuan polisi. Nah itulah kami targetkan kepada anggota. Begitu ada informasi dari laporan nomor bantuan polisi itu, saya targetkan 10 menit. 10 menit harus komunikasi sama yang memberi informasi, atau 10 menit harus sudah sampai target. Oh gitu? Ya, karena kan informasi macam-macam ini. Iya. Ada informasi orang minum balok kan tidak mungkin, tidak usah saya harus datang ke memberi informasi ya. Saya langsung ke target. Nah, tapi kalau ada informasi yang lain, misalnya menanyakan masalah kasus, kemudian ada informasi lain terkait langsung dengan pemberi informasi, ya tentunya kita harus langsung bertemu dengan yang memberi informasi. Itu handphone Abang pasti aktif 24 jam ya? Bunyi terus mungkin ya? Ya ada terus. Nah, terkait dengan itu Bang, soal gercep tadi, mungkin beberapa kali juga kami lihat dari apa yang berita-berita di luar juga, kadang ada kesalahan teknis sih yang kita lihat, termasuk kemarin ya, yang udah dirilis tapi 2 dilepas tuh. Sebenarnya begini, saya perlu klarifikasi. Ya, sekalian kita klarifikasi, makanya saya klarifikasi kami bahwa sebenarnya tidak seperti itu kejadiannya. Jadi
waktu kami rilis pertama itu yang terjadi di Makassar itu kan sudah saya sampaikan bahwa ada satu pelaku utamanya. Satu Pelaku utamanya dan yang lain dalam pemeriksaan. Oh ya. Dalam pemeriksaan. Nah kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan, ternyata kan ada 2 yang memang tidak terpenuhi unsur di situ, tidak masuk unsur, tidak terbukti bahwa dia ikut melakukan. Memang dia ada di situ. Tapi dia tidak ikut melakukan. Nah, tentunya kan tidak juga kita harus paksakan untuk kita tahan. Nah, tidak seperti itu. Nah, kenapa waktu itu kita cepat rilis? Nah, berbeda mungkin dengan kasus, ada beberapa kasus yang lain. Nah, kita melihat pada situasi di lapangan. Oh ya. Situasi di lapangan pada saat yang di Makassar itu, di Kecamatan Makassar itu ada indikasi, ada informasi, akan terjadi penyerangan balik, ada balas dendam. Oh ya. Nah, kemudian juga sudah muncul di medsos. Okay. Nah, sehingga kami lah di situ ngambil keputusan ini segera harus kita rilis. Walaupun baru dilakukan interogasi dan pemeriksaan, itu kan masih dalam proses pemeriksaan itu. Sehingga kita rilis dulu. Jadi ada alasan khusus ya, kenapa dilakukan itu ya? Kenapa saya rilis itu karena biar masyarakat itu tahu bahwa ternyata sudah dilakukan, diamankan ada pelaku utamanya. Nah, jadi di situ saya mengambil satu momen, satu kebijakan, saya harus langsung merilis ini. Oke. Berbeda dengan yang kemarin terjadi di Panakukang. Nah, itu juga sama. Sampai sekarang sudah ada 6 orang yang kita tangkap, kita tahan. Nah, di situ kita melihat bahwa ternyata di masyarakat tidak ada indikasi untuk mereka melakukan pembalasan. Kemudian juga di media sosial tidak ramai juga. Tidak ramai ya, tidak menjadikan memprovokasi situasi. Ya, saya sampaikan kita jangan dulu untuk dirilis. Nanti selesai hasil pemeriksaan baru kita akan. Jadi sebenarnya itu karena pertimbangan situasi ya? Ya, nah disitulah kita manajemen media itu. Oke, mantap. Jadi kapan kita harus merilis, kenapa kita harus rilis belum kita lakukan pemeriksaan secara keseluruhan, karena melihat kondisi di lapangan tadi. Jangan sampai masyarakat yang tidak tahu, nah, ini pelakunya belum tertangkap ini misalnya. Orang kan banyak tahu betul. Nah, waktu kejadian di Makassar itu, saya untuk meredam masyarakat di sana, saya 3 kali hadir, saya 3 kali datang. Saya takziah ke korban, nah kemudian saya datang lagi itu sorenya, kemudian paginya lagi subuh, setelah subuh keliling saya datang situ lagi untuk bisa ketemu dengan mereka supaya tetap dingin, tetap kondusif. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, tapi yang sebelumnya di media sudah ramai. Nah, masyarakat di situ sudah panas duluan. Panas dulu mau membalas. Nah, itulah yang kita ambilkan langkah. Nah, walaupun baru diamankan, kita beritahukan pada massa media bahwa kita sudah mengamankan loh orang yang diindikasi pelakunya. Paling tidak masyarakat itu tenang dulu. Iya, nah, di situ. Jadi clear ya, jadi teman-teman jangan terpancing lagi karena itu cuman memang ada pertimbangan khusus kenapa kasus kemarin itu sempat viral, ada sampai berita kalau Polrestabes lepas tersangka nih, padahal dia belum tersangka tuh ya. Nah, disitulah juga saya minta bantu pada media supaya ada informasi apapun diklarifikasikan dulu. Betul. Jangan langsung di blow up munculkan. Terutama juga saya mohon pada media juga supaya membuat judulnya juga judul yang menyejukkan, real, fakta di lapangan, dan juga mendinginkan suasana. Betul. Bukan memprovokasi. Nah, ini kadang ada sebagian yang memang kadang tahu-tahu antara judul dengan isi juga berbeda. Nah, ini yang kadang kita harus saya mohonkan pada media supaya jadi harus lebih judul sama isi ya sama, harus lebih teliti Bang intinya. Betul. Kemudian judulnya juga dimohon untuk supaya lebih mendinginkan suasana dan lebih objektif lah ketika gitu. Tapi saya juga punya permintaan Bang mewakili teman-teman media supaya teman-teman di Polsek, di jajaran Abang ke bawah itu lebih agak komunikatif lah sama teman-teman. Paling tidak ketika ada yang mengkonfirmasi direspons lah. Jangan sampai, kan kebanyakan gitu Bang. Kadang teman-teman itu
kadang godok sendiri ketika udah berusaha wawancara tapi diacuekin sama entah itu sama Kapolsek, entah Kanit, entah siapa. Nah itu kadang yang mungkin intinya masalah komunikasi aja Bang. Jadi mewakili teman-teman nih, mungkin teman-teman di kepolisian, khususnya di Polrestabes Makassar lebih bisa lebih komunikatif lah ke teman-teman. Gitu sih. Insyaallah. Terima kasih ini Mas. Iya Bang, sama-sama gitu. Pokoknya pernah saya sampaikan kan waktu ada acara IJTI ya. IJTI. Ya IJTI. Saya juga sampaikan, saya jadi salah satu narasumber bahwa kita harus positif jurnalisme. Ya betul. Betul. Juga modern jurnalistis. Yes. Gitu. Sehingga tentunya melihat kepada fakta. Iya. Nah, alhamdulillah kok kalau menurut saya di Makassar sini sudah pada saat pemberitaan itu ada klarifikasi dulu. Betul. Ada klarifikasi itu dilakukan. Dan memang harus sih Bang. Mohon juga tentunya ada bersabar juga. Kadang kadang kita memang tahan dulu supaya apa ya? Kita melihat situasi juga kan itu. Kalau misalnya kayak ada orang yang masih DPO, nah kita kan juga menjaga biar orang DPO ini tidak lari. Iya betul. Kita tidak mau menyebutkan. Jadi harus ada semua masing-masing harus saling mengerti lah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sangat cair Bang. Berbeda, sangat jauh sekali. Sudah alhamdulillah sudah baik sekali komunikasinya. Setiap ada satu kejadian, satu peristiwa itu selalu dikomunikasikan dulu, diklarifikasikan. Betul. Hanya tadi yang ada sebagian kecil yang kadang menulis judulnya itu agak memprovokasi. Kita sayangkan juga sih Bang. Jangan sampai karena berita itu bikin gaduh, bikin masalah baru lagi. Bang, ngomong soal pengamanan di Kota Makassar, ini kan udah masuk tahapan kampanye, pemilu lah. Sejauh ini persiapan Polrestabes sendiri Makassar gimana Bang? Alhamdulillah kita sudah persiapkan betul untuk rangkaian kegiatan pelaksanaan pengamanan Pesta Demokrasi di Indonesia tahun 2024. Sekarang sudah masuk tahapan kampanye, kita juga sudah mempersiapkan personil. Dari Polrestabes sendiri ada 604 personil yang kita siapkan. Itu dari Polrestabes sendiri? Polrestabes sendiri. Nah, tentunya kita melihat eksalasi daripada kegiatan kampanye ya. Kalau sudah kampanye ini level untuk provinsi atau level untuk nasional yang akan menghadirkan capres, cawapres, nah tentunya kita akan tarik tentunya ke atasnya. Polda, Mabes, seperti itu. Untuk Polrestabes sendiri sudah persiapkan kita 600 untuk kampanye 604 orang. Kemudian juga kita sudah melakukan langkah-langkah calling system. Kita silaturahmi dengan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, kita sudah konsolidasikan, kita sudah komunikasikan yang baik. Insya Allah pelaksanaan ini bisa berjalan lancar, mudah-mudahan aman dan damai. Kemudian juga di pelaksanaan pemilu nanti di 2024, khususnya untuk pelaksanaan pencoblosan, nah di tanggal 14 Februari, kita sudah mempersiapkan 2.265 personil. Itu semua dari Polrestabes Makassar atau gabungan? Gabungan. Oh gabungan. Dari unsur TNI juga ada? Ada. Kita backup dari Polda. Polda juga ada ya. Tapi itu khusus untuk di Makassar aja? Ya, khusus Makassar aja. Cukup besar loh. Iya, cukup besar. Tapi saya sudah berapa kali saya sampaikan pada saat silaturahmi, masyarakat Kota Makassar khususnya, Sulawesi Selatan pada umumnya, budaya 3S, mari kita sama-sama untuk kita tingkatkan lagi dalam saling menghormati, saling menghargai, saling mengingatkan. Nah itulah, saya yakin itu menjadi pemersatu, menjadi pemersaudaraan antara seluruh masyarakat Kota Makassar. Saya tentunya menghimbau, tentunya nantinya ada perbedaan pilihan dan perbedaan yang lainnya, tentunya itu bukan memecah belah masyarakat Kota Makassar, tapi dengan 3S, sipakatau, sipakaini, sipakainga, saya yakin pelaksanaan pemilu di 2024 berlangsung secara aman dan damai. Oke, aman. Jadi itu tadi himbauan Pak Kapolres, semoga teman-teman dan warga di luar, masyarakat luas bisa mengaplikasikan pesan-pesan dari Pak Kapolres. Bang, terima kasih banyak waktunya Bang. Sama-sama. Ada banyak cerita, ada banyak
kisah yang baru terklarifikasi di sini dan baru kita tahu juga ternyata background ceritanya seperti dari kasus ini, backgroundnya seperti ini dan macam-macam lah. Dan saya harap teman-teman yang nonton mengambil banyak pelajaran dari obrolan ini, terutama pesan-pesan dari Pak Kapolres agar diimplementasikan, diaplikasikan di lingkungan dan keseharian. Bang, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, makasih. Nanti kita undang lagi Bang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.